Mereka selalu berkata, dia tidak peduli, lupakan saja. Tapi bagaimana jika kukatakan dia peduli? Bagaimana jika kukatakan sekarang juga bahwa diamnya bukanlah kepercayaan diri, melainkan ketakutan? Dia tidak mengabaikanmu karena dia sudah move on. Dia diam karena dia sedang menunggu. Menunggu untuk melihat apakah kamu masih terjebak, masih putus asa, masih memainkan permainannya. Dan saat kamu melakukan kesalahan, kamu membuktikan dia benar. Tapi hari ini, itu berakhir. Jika kamu menonton ini, itu karena kamu sudah muak dipermainkan. Kamu sudah muak membuang energimu pada seseorang yang senang dengan reaksimu. Dan kamu akan segera belajar bagaimana diam yang murni, terencana, dan terkendali menjadi langkah kekuatan tertinggi. Inilah cara kamu membalikan keadaan. Inilah cara kamu membuatnya mempertanyakan segalanya. Dan inilah cara kamu pergi dengan kekuatanmu, harga dirimu, dan martabatmu tetap utuh. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang kehidupan, kontrol, kekuasaan, rasa hormat. Semuanya bermuara pada satu hal, bagaimana kamu bereaksi ketika seseorang mencoba menguji dirimu. Jadi, duduklah santai, fokus, dan perhatikan baik-baik. Karena setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah lagi mengejar siapapun. Dan sebelum kita mulai, tinggalkan komentar. Saya tidak akan pernah mengejar lagi. Beritahu dunia, beritahu diri Anda sendiri. Setiap hari, jutaan orang terjebak dalam perangkap yang sama. Seseorang yang mereka sayangi menjauh, menjadi dingin, dan tiba-tiba semuanya berubah. Mereka mendapati diri mereka terus-menerus memeriksa ponsel mereka, terlalu banyak berpikir tentang setiap interaksi, menganalisis setiap kata, setiap jeda, setiap keheningan. Dan setiap kali mereka melakukan persis seperti yang diharapkan dari mereka, mereka bereaksi. Inilah masalahnya. Hubungan modern dibangun di atas dinamika kekuasaan. Saat Anda bereaksi, Anda kehilangan kendali. Saat Anda mengejar, Anda kehilangan nilai. Dan saat Anda membiarkan seseorang melihat betapa ketidakhadiran mereka mempengaruhi Anda memberi mereka semua pengaruh. Inilah mengapa orang-orang paling berkuasa di dunia, baik dalam bisnis, hubungan, atau kehidupan, tidak pernah bereaksi. Mereka mengamati, mereka beradaptasi, dan ketika seseorang mencoba mempermainkan mereka, mereka melakukan satu hal yang mengubah segalanya. Mereka diam. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Pertama, dia mengharapkanmu bereaksi. Dia menarik diri, dia menunda balasannya, dia menjadi jauh, dingin, dan tiba-tiba tidak tersedia. Mungkin dulu dia sering mengirimimu pesan selamat pagi, sekarang tidak ada. Mungkin dulu dia sering membuat rencana, sekarang dia selalu sibuk. Tapi dia masih melihat storymu, dia masih mencari cara untuk terlihat, memastikan kamu memperhatikan bahwa dia sedang bersenang-senang, terlihat cantik. Dia mengharapkan sesuatu darimu, dia menunggu reaksimu, sedikit celah dalam kendali dirimu. Saat kamu lengah, bahkan hanya sesaat, dan bertanya padanya ada apa, saat itulah dia menang. Karena saat kamu bereaksi, dia tahu dia masih memegang kendali. Dia tahu dia belum kehilanganmu, dan itu berarti dia bisa terus mempermainkanmu. Menguji seberapa banyak kamu akan mentolerir, seberapa banyak ketidakhadirannya yang akan kamu terima sebelum kamu menyerah. Kebanyakan pria akan menyerah. Mereka memeriksa ponsel mereka setiap beberapa menit, menunggu pesan. Mereka menganalisis percakapan terakhir secara berlebihan, mencoba mencari tahu di mana mereka melakukan kesalahan. Mereka panik, berpikir jika mereka tidak bertindak sekarang, dia akan pergi selamanya. Jadi mereka menghubunginya duluan. Mereka mengirim pesan berulang kali. Mereka bertanya apakah dia baik-baik saja, mereka meminta maaf atas hal-hal yang bahkan tidak mereka lakukan. Dia tidak menghargai ini, dia mengharapkannya, dan ketika dia melihatnya, dia kehilangan minat. Seorang wanita hanya memainkan permainan ini dengan pria yang belum sepenuhnya dia putuskan, pria yang masih dia uji, pria yang belum sepenuhnya dia hormati. Dia ingin melihat apakah Anda tipe pria yang membutuhkan validasinya untuk merasa utuh. Dan begitu Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda membutuhkannya, semuanya berakhir. Sekarang, dia tidak hanya mundur, dia lari. Karena Anda baru saja mengatakan kepadanya dengan cara yang paling jelas bahwa perhatiannya adalah penyelamat Anda, bahwa tanpanya Anda akan hancur. Wanita tidak mengejar pria yang hancur. Mereka mengejar pria yang tidak peduli apakah mereka tetap tinggal atau pergi. Dia mungkin berpikir dia sudah memahami Anda. Dia mungkin berpikir dia pernah melihat hal ini terjadi sebelumnya. Dia mungkin berharap Anda bereaksi, membuktikan nilai Anda, mencoba menariknya kembali ke dalam hidup Anda. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ketika Anda tidak bereaksi, ketika Anda diam,
Ketika Anda menunjukkan kepadanya bahwa ketidakhadirannya sama sekali tidak mempengaruhi Anda, saat itulah dia mulai merasakan, dan perasaan itulah keraguan. Keraguanlah yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Keraguanlah yang membuatnya mempertanyakan semua yang dianggap benar tentang Anda. Keraguanlah yang membuatnya bertanya-tanya, apakah saya salah menilai dia? Apakah dia benar-benar melanjutkan hidupnya? Apakah saya baru saja menghilangkan pria yang layak dipertahankan? Dan keraguanlah yang membawanya kembali. Tetapi, inilah kenyataan yang tidak dipahami banyak pria. Pada saat dia menyadari ini, sudah terlambat. Karena pria yang dia uji telah pergi. Versi diri Anda itu, yang akan mengejar, yang akan hancur di bawah beban keheningannya, dia tidak ada lagi. Anda telah menjadi satu hal yang paling dia takuti. Seorang pria yang tidak dapat dia kendalikan. Kedua, keheninganmu menghancurkan kendalinya. Keheningan itu menakutkan. Itulah mengapa orang kesulitan menghadapi kesendirian. Itulah mengapa media sosial eksis. Itulah mengapa orang menenggelamkan diri dalam berbagai pengalihan perhatian agar mereka tidak perlu duduk dalam keheningan dan menghadapi diri sendiri. Ketika kamu diam, kamu memaksanya untuk melakukan hal itu. Dia berharap kamu mengejarnya. Dia berharap kamu memvalidasinya. Dia berharap kamu terus membuktikan diri. Sekarang, dia lebih sering memeriksa ponselnya daripada kamu. Dia mencari tanda-tanda bahwa kamu masih karis. Dia menelusuri pesan lamamu, memutar ulang percakapan terakhir kalian, mencoba mencari tahu di mana dia kehilangan kendalimu. Dia mungkin mencoba bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mungkin mengunggah foto dengan pria lain, pergi dengan teman-temannya, memastikan kamu melihat bahwa dia menjalani hidup terbaiknya. Tapi dalam hati kecilnya, dia menunggu. Dia menunggu untuk melihat apakah itu berhasil. Dia menunggu untuk melihat apakah dia masih memiliki daya tarik itu atas dirimu. Tetapi ketika notifikasi itu tak kunjung datang, ketika Anda tidak bereaksi, ketika Anda tidak mencoba menariknya kembali, saat itulah kepanikan muncul. Karena sekarang, dialah yang merasa tak berdaya. Sama seperti dulu Anda menunggu balasannya, sekarang dia menunggu balasan Anda. Sama seperti dulu Anda merasakan ketegangan ketika dia terlalu lama membalas, sekarang dia merasakannya. Sama seperti dulu Anda bertanya-tanya apakah dia kehilangan minat, sekarang dia mempertanyakan apakah Anda sudah pergi. Dan ketakutan itulah yang membawanya kembali. Tetapi disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Dia akan mengirim pesan singkat, sesuatu yang santai, sesuatu yang sederhana, hanya untuk melihat apakah Anda akan terpancing. Dia tidak akan mengatakan dia merindukan Anda. Dia tidak akan mengakui bahwa dia salah. Dia tidak akan meminta maaf. Dia hanya akan mengirim sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar. Hai, semoga kamu baik-baik saja. Apa kabar? Inilah ujiannya. Kebanyakan pria fagal. Mereka melihat pesan itu dan langsung bersemangat. Mereka berpikir, inilah saatnya dia menyadari telah melakukan kesalahan. Mereka membalas dalam hitungan detik. Mereka mencoba memulai kembali percakapan. Mereka pikir mereka telah menang. Tetapi saat dia melihat balasan cepat itu, dia tahu dia masih memegang Anda. Dan begitu saja, dia menghilang lagi. Karena dia tidak pernah kembali untuk Anda. Dia kembali untuk egonya. Dia hanya perlu tahu Anda masih menunggu. Itu saja. Dan sekarang, dia tahu. Dia tidak perlu berbicara dengan Anda lagi. Itulah mengapa respons terkuat adalah bukan respons sama sekali. Jika dia benar-benar ingin kembali, dia akan berusaha. Dia tidak hanya akan mengirim pesan singkat yang asal-asalan. Dia akan menjelaskan bahwa dia menyesal kehilangan Anda. Tetapi sampai itu terjadi, diamlah. Karena diamlah yang menciptakan keraguan. Dan keraguanlah yang membuatnya mengejar. Tetapi inilah bagian terbaiknya. Pada saat dia siap mengejar, Anda sudah pergi. Karena sekarang, Anda tidak membutuhkan validasinya lagi. Anda telah membangun hidup Anda tanpa dia. Anda telah berfokus pada diri Anda. Anda telah pergi ke gym. Anda telah mengerjakan tujuan Anda telah meningkatkan diri dalam segala hal. Anda tidak hanya duduk menunggu dia memutuskan apakah Anda layak mendapatkan waktunya. Anda sudah menjadi tak tersentuh, dan itulah penyesalan terbesar yang akan dia rasakan. Bukan hanya menghilangkan Anda, tetapi menghilangkan versi diri Anda yang belum pernah dia temui. Nomor 4, ketika dia mencoba menarik Anda, dia tidak menyukai ini. Dia tidak suka merasa seperti dia kalah. Dia tidak suka merasa seperti dia kehilangan kendali. Dia tidak suka merasa kehilangan kendali. Dia tidak suka merasa kehilangan kendali. Dia tidak suka merasa tak berdaya. Sekarang, dia mulai merasakan keraguan. Dia mulai merasakan keraguan. Dia mulai merasakan keraguan. Dia mulai merasakan keraguan.
dia mulai merasakan keraguan, 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 dia mulai merasakan Merasa seperti dia salah perhitungan, seperti dia membuat kesalahan, seperti dia membiarkan sesuatu yang berharga pergi. Karena dalam pikirannya, dia yang memegang kendali. Dialah yang menentukan bagaimana ini akan terjadi. Dia percaya dia bisa mundur, menciptakan jarak, dan kamu akan bereaksi. Bahwa kamulah yang akan mencoba memperbaikinya, mencoba mendapatkannya kembali, mencoba membuktikan bahwa kamu masih tertarik. Itulah rencananya. Tapi sesuatu terjadi yang tidak pernah dia duga. Kamu menghilang, dan itu mengguncangnya. Itu masuk ke dalam pikirannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Itu menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia tahan. Karena ketidakpastian berarti dia tidak tahu lagi di mana posisinya denganmu. Itu berarti dia tidak lagi memegang kendali atas emosimu. Itu berarti dia mungkin benar-benar kehilanganmu. Dan itu bukan bagian dari rencananya. Dia berasumsi dia punya lebih banyak waktu. Dia berasumsi dia bisa menguji keadaan, melihat apakah kamu akan mengejar, membuatmu tetap ada cukup lama untuk tahu bahwa kamu masih di sana. Tapi semakin lama keheninganmu membentang, semakin lama semakin dia mulai merasakan beban dari keputusannya sendiri. Dia mulai merasakan kurangnya perhatianmu. Dan apa yang terjadi ketika orang merasakan kehilangan sesuatu yang mereka pikir selalu bisa mereka dapatkan kembali? Mereka panik. Tapi dia tidak akan mengatakannya secara langsung. Dia tidak akan meneleponmu dan mengakui bahwa dia menyesali keputusannya. Dia tidak akan mengirim pesan panjang yang emosional untuk meminta maaf atas cara dia memperlakukanmu. Itu berarti melepaskan kendali. Itu berarti mengakui bahwa dia kalah. Sebaliknya, dia akan mengujimu. Karena dalam pikirannya, dia perlu mengetahui satu hal. Apakah kamu masih peduli? Disitulah ujian pertama datang. Itu halus. Mungkin dia menonton cerita-ceritamu lagi, mungkin dia menyukai foto lama, mungkin dia mengirim pesan singkat, sesuatu yang samar, sesuatu yang aman. Hai, semoga kamu baik-baik saja. Baru saja melihat sesuatu yang mengingatkanku padamu. Itu bukan sesuatu yang langsung, itu bukan sesuatu yang jelas, tetapi itu adalah ujian. Dia ingin melihat bagaimana reaksimu. Dia ingin melihat apakah kamu masih tersedia secara emosional, jika kamu masih menunggu, jika dia masih mengendalikan pikiranmu. Dan pria lemah itu, dia akan terpancing. Dia melihat pesan itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia langsung membalas. Dia berpikir, ini dia. Inilah saatnya dia menyadari dia menginginkanku kembali. Tetapi begitu dia melihat betapa cepatnya dia merespons, dia tahu dia sebenarnya tidak pernah kehilangannya. Dia tahu dia bisa memilikinya kapanpun dia mau. Dia tahu dia tidak pernah dalam bahaya kehilangannya sejak awal. Dan begitu saja, dia menghilang lagi. Karena itu bukan tentang merindukannya, itu tentang memeriksa apakah dia masih memiliki kekuasaan atas dirinya. Tetapi jika kamu tidak bereaksi, jika kamu membiarkannya dalam keadaan merah, jika kamu tidak terpancing, saat itulah kepanikan benar-benar mulai muncul. Karena sekarang dia tidak punya jawaban, sekarang dia tidak tahu apa yang terjadi di pikiranmu, sekarang dia benar-benar merasakan kehilangan itu. Jadi dia mencoba lagi, dia meningkatkan intensitasnya. Mungkin dia mengirim pesan lain, kali ini sedikit lebih panjang. Mungkin dia membangkitkan kenangan, sesuatu yang dia tahu akan menyentuh emosi. Mungkin dia membuat postingan tidak langsung, sesuatu yang dirancang untuk memicu respons. Mungkin dia bahkan bertindak lebih jauh. Dia mulai berbicara dengan pria lain, hanya untuk melihat apakah kamu akan bereaksi. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk memaksamu bereaksi. Karena reaksi berarti dia masih memiliki pengaruh atasmu.
Reaksi berarti dia masih bisa menarikmu kembali kapanpun dia mau. Tapi disinilah kamu menang. Kamu tidak bereaksi, kamu tidak membalas, kamu tidak ikut dalam permainannya, karena kamu tahu apa yang dia lakukan. Kamu tahu ini bukan tentang dia ingin memperbaiki keadaan. Kamu tahu ini bukan tentang dia benar-benar menghargaimu. Kamu tahu ini tentang harga dirinya, egonya, kebutuhannya akan pengakuan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu berikan padanya lagi. Karena saat kamu berhenti menjadi jaring pengaman emosionalnya, saat dia benar-benar merasakan kehilanganmu, saat itulah dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan berjuang untukmu atau menerima bahwa kamu telah pergi? Dan inilah kebenaran yang pahit. Jika dia tidak benar-benar tertarik padamu sejak awal, dia akan pergi dan tidak pernah kembali, karena dia sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu. Dia hanya suka mengetahui bahwa dia bisa memilikimu. Tetapi jika dia benar-benar menyesal kehilanganmu, jika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, jika dia menerima kenyataan bahwa dia membiarkan pria berharga itu lepas dari genggamannya, dia tidak akan mengirimkan petunjuk samar, dia tidak akan mengirim pesan teks yang tidak jelas, dia tidak akan memberikan isyarat tidak langsung, dia akan muncul, dia akan menjelaskan bahwa dia menyesalinya, dia akan mengatakannya secara langsung, dia akan berjuang untuk mendapatkan perhatianmu, seperti kamu pernah berjuang untuk mendapatkan perhatiannya, dan ketika itu terjadi, kamu memiliki kekuatan. Kamu menentukan apakah dia layak untuk diterima kembali. Kamu menentukan apakah dia berhak mendapatkan kesempatan lain. Kamu menentukan apakah kamu masih menginginkannya dalam hidupmu. Karena pada saat dia mencapai titik itu, pada saat dia cukup putus asa untuk benar-benar membuktikan dirinya kepadamu, kamu sudah akan melanjutkan hidupmu. Dan itulah pelajaran terbesar dari semuanya. Saat kamu berhenti mengejar, saat kamu menarik perhatianmu, saat kamu berhenti bermain sesuai aturannya, kamu menjadi pria yang selama ini dia cari. Tetapi pada saat dia menyadarinya, kamu sudah pergi. Itulah wujud kekuatan sejati, itulah harga diri sejati, dan itulah mengapa dia tidak akan pernah melupakanmu. Nomor 5, menguasai pelepasan emosional. Segalanya berubah saat kamu melepaskan diri. Semuanya. Saat kamu berhenti mencari persetujuan, saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti mencoba meyakinkannya tentang nilaimu, kamu menjadi sesuatu yang sebagian besar orang tidak akan pernah benar-benar bebas. Pelepasan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Itulah perbedaan antara pria yang hidup sesuai keinginan mereka sendiri dan pria yang menghabiskan hidup mereka bereaksi terhadap emosi orang lain. Itulah keterampilan yang memisahkan mereka yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hidup dan mereka yang terus-menerus bertanya, mengapa tidak ada yang berhasil bagi mereka. Itulah pergeseran pola pikir yang mengubah seorang pria dari seseorang yang dikendalikan menjadi seseorang yang mengendalikan segalanya. Dan jika kamu tidak menguasai ini, kamu akan selalu di bawah belas kasihan keputusan orang lain. Kamu akan selalu menjadi pria yang duduk dekat teleponnya menunggu responnya. Kamu akan selalu menjadi pria yang merasa cemas karena dia tiba-tiba mulai menjauh. Kamu akan selalu menjadi orang yang berpikir, apa yang salah kulakukan, sementara dia menjalani hidupnya dengan tenang tanpa terganggu sama sekali. Dia tidak terlalu banyak berpikir, kamu yang terlalu banyak berpikir. Dia tidak terobsesi, kamu yang terobsesi. Dia tidak menderita, kamu yang menderita. Dan mengapa? Karena kamu telah dikondisikan untuk percaya bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan nilaimu adalah mendapatkannya kembali. Tetapi inilah kebenaran yang kejam. Kamu tidak perlu mendapatkannya kembali. Kamu tidak perlu memenangkan hatinya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Yang kamu butuhkan adalah melepaskannya. Karena saat kamu melakukannya, kamu mengambil kembali setiap ons kekuatan yang telah hilang. Wanita tidak mengejar pria lemah emosional. Mereka tidak mengejar pria yang putus asa. Mereka tidak mengejar pria yang terus-menerus mencari validasi dari mereka. Mereka mengejar kekuatan. Mereka mengejar kepastian. Mereka mengejar pria yang tidak membutuhkan mereka. Karena saat kamu tidak membutuhkannya lagi, kamu menjadi tantangan. Kamu menjadi sesuatu yang langka. Kamu menjadi pria yang disesali kehilangannya. Bukan pria yang dirasa nyaman untuk ditinggalkan. Bukan pria yang memohon kesempatan kedua, bukan pria yang terus mengirim pesan berharap mendapat respons, tetapi pria yang pergi begitu saja dan tak pernah menoleh. Itulah pria yang akan dia pikirkan saat sendirian di malam hari. Itulah pria yang akan dia bandingkan dengan setiap pria di masa depan. Itulah pria yang akan dia pertanyakan, bagaimana jika sepanjang hidupnya, tetapi pada saat dia menyadarinya, kamu sudah pergi. Itulah inti dari pelepasan emosional, bukan untuk bermain-main, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa kamu tidak membutuhkan validasi darinya untuk merasa utuh.
Karena sebagian besar orang menjalani hidup mereka dengan mencari validasi eksternal. Mereka ingin seseorang mengatakan bahwa mereka sudah cukup. Mereka ingin seseorang mengkonfirmasi nilai mereka. Mereka ingin seseorang mengatakan bahwa mereka berharga. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu berhenti mencari validasi? Apa yang terjadi ketika kamu berhenti membutuhkan orang lain untuk mengatakan bahwa kamu sudah cukup? Apa yang terjadi ketika kamu melihat ke dalam cermin dan menyadari bahwa kamu sudah memiliki segala sesuatu yang kamu butuhkan di dalam dirimu? Itulah saat dunia berubah. Itulah saat orang-orang mulai menghormatimu dengan cara yang berbeda. Itulah saat kamu berhenti menjadi pilihan dan mulai menjadi keputusan. Karena pria yang tidak membutuhkan validasi darinya adalah pria yang paling dia inginkan. Pria yang tidak mencari perhatian adalah pria yang paling banyak mendapatkan perhatian. Pria yang mengendalikan emosinya adalah pria yang mengendalikan setiap ruang yang dia masuki. Dan bagian terbaiknya, sekali kamu menguasai pelepasan emosional, ini bukan hanya tentang dia lagi, ini tentang segalanya. Setiap hubungan, setiap pertemanan, setiap kesepakatan bisnis, setiap interaksi yang akan kamu hadapi dalam hidupmu. Karena ketika orang menyadari bahwa mereka tidak bisa menggoyahkanmu, bahwa mereka tidak bisa mengendalikanmu, bahwa mereka tidak bisa membuatmu terlibat secara emosional dalam permainan mereka, mereka mulai memperlakukanmu dengan tingkat rasa hormat yang berbeda. Mereka mulai melihatmu sebagai seseorang yang berharga. Mereka mulai menyadari bahwa kamu berbeda dari setiap orang yang pernah mereka temui, dan mereka tidak ingin melupakan itu. Karena di dunia saat ini, sebagian besar orang lemah, sebagian besar orang mengejar, sebagian besar orang putus asa untuk mendapatkan perhatian, tetapi bukan kamu, karena kamu telah menguasai pelepasan emosional, dan itu membuatmu tak tersentuh. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini bukan hanya tentang kencan, ini tentang kekuatan, kekuatan untuk pergi, kekuatan untuk mengendalikan emosi sendiri, kekuatan untuk menjalani hidup tanpa menunggu persetujuan orang lain. Banyak manusia tidak akan pernah memiliki kekuatan itu. Mereka akan selalu terjebak dalam